Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2025, 2029 atau 2030. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Lalu penyusunan rancangan awal RPJMD ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan tentu serta rancangan strategis perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 menegaskan bahwa rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, dan saya kira forum konsultasi ini juga merupakan media atau tempat nanti untuk kita berdiskusi untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan daripada rancangan awal RPJMD. Ini momentum yang sangat luar biasa, sangat baik dan sangat penting serta strategis untuk mengetahui sejauh mana atau apa nanti yang menjadi esensi dan visi-misi Kabupaten Pangandaran ke depan. Bahwa rancangan awal RPJMD ini harus memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan ini, pertama harus adanya penyesuaian melalui regulasi tata cara penyusunan RPJMD. Lalu isu strategis ini sangat luar biasa, saya kira. Ya. Yang pertama, karena di awal ya DPRD tentu memberikan saran masukan, nah sehingga kami melakukan saran masukannya melalui menyampaikan terkait dengan isu-isu strategis yang berada di Kabupaten Pangandaran. Yang pertama tentu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, yang berdasarkan nilai-nilai luhur kearifan lokal, yang sehingga nanti mampu membangun generasi yang berilmu, mampu mengamalkan ilmunya dengan dasar ketakwaan. Yang kedua, reforma agraria. Jadi isu yang kedua adalah reforma agraria. Karena dengan reforma agraria maka akan terwujudnya kedaulatan pangan. Jadi tidak mungkin kedaulatan pangan ini terjadi tanpa didasari dengan reforma agraria. Jadi sudah saatnya memang petani diberikan akses lahan. Lahan pertanian sudah sangat harus dijaga. Karena sekarang di wilayah-wilayah yang strategis yang memang semestinya juga sudah terlindungi dengan perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, kita sudah punya perda itu. Dan saya meyakini apa yang disampaikan Bung Karno, bahwa petani ini adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi saya kira Indonesia tanpa petani tidak akan berdiri kokoh. Harus menjadi isu ini, ya, kaitan dengan kedaulatan pangan, ya, dengan reforma agraria, reform dan sebagainya, ini menjadi
saya kira kekuatan bangsa kita. Juga untuk perwujudan Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 3, bumi, tanah, air, laut, sanes dipager, ya. Bumi, tanah, air, laut, itu kan dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kira Bang Anton, negara belum hadir benar dalam pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki, karena negara hadir melalui BUMN. Nah, BUMN kita yang mengelola aset potensi sumber daya alam kita belum sampai untuk kemakmuran masyarakat sampai hari ini. Dan hari ini kita dikagetkan dengan katakan kegagalan bagaimana sumber daya alam negara jelas-jelas belum sampai untuk masyarakat. Ya. Bagaimana agar lahan-lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pangandaran ini bisa lebih produktif lagi. Ya. Banyak lahan-lahan yang saya kira nanti tugas BPN bagaimana dengan tim terpadu, apakah lahan-lahan perkebunan kita ini produktif atau terlantar. Nah, ini juga harus ada kajian. Kang Anton banyak lahan-lahan perkebunan yang dilangkap lancar, bukan jadi karet, bukan jadi karet gila gitu kan. Infrastruktur pertanian, perikanan kelautan yang berkelanjutan melalui program agropolitan dan binapolitan. Nah, tentu ini Pak Sekda juga capaian kita nih di RT RW. Kita sudah tetapkan agropolitan, kita sudah tetapkan binapolitan. Sudah sejauh mana capaiannya? Cibubur langkah lancar, Salasari, lalu wilayah-wilayah pesisir, terutama di wilayah Babakan dan sebagainya, itu menjadi di dalam rencana tata ruang kita adalah binapolitan. Yang keempat, terkait dengan optimalisasi potensi melalui pengembangan digitalisasi yang terintegrasi. Saya kira ini harus yang menjadi isu strategis. Yang berikutnya, optimalisasi penanggulangan bencana banjir dan banjirop. Ini juga saya kira sesuatu yang memang harus kita pikirkan, bukan soal berimbas kepada pemukiman, tetapi ini berimbas kepada sektor pertanian. Satu contoh di wilayah Cimerang, kita punya muara sungai di Legok Jawa. Ya. Kalau ada program normalisasi ataupun optimalisasi di mulut muara, itu bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Memang nelayan di Legok Jawa masih sedikit, Pak, masih di atas 150 nelayan. Tetapi di belakang Legok Jawa ini ada hamparan sawah yang saya kira ribuan hektar. Ada 3 desa di sana yang terimbas daripada mulut muara sungai. Ya, memang programnya harus mulut muaranya yang harus dirawat, yang harus diberikan breakwater. Karena kalau tidak diberikan breakwater, pasti nanti pendangkalan, ya, mulutnya akan tertutup dengan pasir, karena fluktuasi pasir di kita luar biasa, apalagi di wilayah pantai timur. Ya, kalau pantai barat saya kira fluktuasinya tidak terlalu besar, tapi di pantai timur fluktuasinya sangat luar biasa besar. Ya. Nah, ini akan mengakibatkan selain banjir, tentu air roobnya bisa masuk ke wilayah pesawahan. Bagaimana menangani banjir wilayah Parigi, wilayah
terutama di wilayah Cibenah, Cikalong, ya, Cikemulan. Saya kira persoalannya nanti penanggulangan bencananya jangan cukup dengan sembako, Pak Idi, gitu kan? Ya, pakai mie, gitu kan? Ya, tetapi bagaimana normalisasi sungai, ya, mulut muara yang berada di wilayah Karangtirta. Tetapi kalau mau menyelesaikan banjir Citumang, Karangtirta, banjir Cikalong, Cibenah, itu kuncinya laguna yang di Karangtirta itu dikeruk, dan itu sudah sangat dangkal, sudah jadi contoh. Dengan normalisasi sungai Cikidang, alhamdulillah, ya Pak Sekmat, ya, Camat Pangandaran, ya, nggak pernah kebanjiran sekarang rumahnya. Ya. Nah, itu satu contoh yang benar. Memang kalau dilakukan normalisasi, nah, efeknya udah kelihatan semua. Nah, termasuk persoalan pada Herang Kali Puncak itu rutin tahunan. Bahkan ada sawah yang hanya bisa menanam, ya, hanya bisa menanam dan tidak bisa panen. Yang harus dipikirkan oleh kita semua adalah bagaimana membangun tata kelola air. Saya kira sudah perlu kita ada embung air di wilayah-wilayah pegunungan. Saya sangat meyakini dulu zaman hutan dikelola oleh Belanda, itu yakin saya di atas, di pegunungan ini banyak embung-embung air. Tetapi karena sudah ratusan tahun, maka terjadi pengendapan, sedimentasi, akhirnya dijadikan pesawahan di wilayah hutan. Nah, semestinya dikembalikan untuk menjadi embung-embung air. Itu musim deras hujan tinggi, ya, ini tidak langsung turun ke wilayah Parigi, ke wilayah Pangandaran, ke wilayah mana, Legok Jawa gitu. Tapi bisa bermain-main dulu di wilayah gunung. Nah, kalau orang Salasari, mana Pak Yadi, pasti tahu di atas sana antara batas Kabupaten Pangandaran dengan Ciamis, Kalijaya, itu masih ada, saya kira itu embung, Pak, balong badak lah, ya. Ayah balong badak di lumbung, di gunung, ya. Nah, itu untuk rest areanya air, agar air tidak langsung berbondong-bondong turun ke Pangandaran, ya, sehingga mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor. Harus direncanakan dengan baik, ya, bagaimana embung air ini juga menjadi salah satu solusi dalam tata kelola air, ya. Nah, termasuk drainase di wilayah perkotaan juga harus dipikirkan. Pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Nah, ini saya kira tren bagaimana objek wisata yang sustainable, ya, yang berkelanjutan, dan alam kita memang sangat luar biasa, ya. Dengan merawatnya saja, dengan ngarumat narungkul alamnya, saya kira sudah cukup mempunyai daya tarik yang luar biasa. Tidak harus terlalu banyak dipoles, Pak Sekda, ya. Tidak harus terlalu banyak dirubah-rubah, ya. Cukup dimandikan saja, cukup dibersihin saja, cukup diurus tentang sampahnya saja, udah cantik Pangandaran. Juga kaitannya tadi dengan mitigasi bencana, yang mana wilayah pesisir kita tentu menjadi wilayah bencana tsunami. Ini juga harus hati-hati nanti di dalam rencana tata ruangnya, ya, pemberian izinnya dan sebagainya. Sekarang sudah banyak contoh, ya, yang
mengakibatkan apalagi kematian dan sebagainya. Nah, ini juga harus betul-betul mewujudkan penyelenggaraan tata kelola sampah. Ya, ini sekarang juga pemerintah pusat sedang serius banget terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, nah, ini di kita jangan maju-maju ya pengelolaan sampah. Perda kita udah punya tentang pengelolaan sampah. Saya kira perda kita juga cukup ideal. Itu toko swalayan, Indomaret, Alfamart itu sudah dilarang dalam perda kita memberikan atau kresek kantong plastik. Tapi Satpol PP cicing wae. Saya sudah 5 tahun di DPRD ada program change plastik. Ya 5 tahun pula di SKPD urutan. Ya. Pemerintah daerah buang sampah di tempat terbuka itu sudah dilarang sebetulnya. Ya. Nah, ini mau kapan pemerintah daerah menyatakan perang dengan sampah dan sebagainya? Dan kalau wisata memang salah satunya syaratnya bersih. Ya. Dan ternyata wilayah daerah maju juga bersih. Karena apa? Rakyatnya sudah disiplin. Rakyatnya sudah tahu cara membuang sampah, itu pasti daerah itu akan maju. Yang kedelapan, ini saya kira hal yang sangat fundamental dan mulai dari pemerintah pusat terkait dengan pengentasan stunting dan kemiskinan. Harus jadi isu lagi bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensi. Ya, ini penting karena bagaimana agar income per kapita masyarakat Kabupaten Pangandaran bisa naik, ya sehingga nanti daya belinya juga akan baik dan sebagainya. Walaupun dalam kondisi yang sangat berat sekarang, ya, dengan berbagai kondisi keuangan nasional, provinsi, di daerah, dengan beberapa kebijakan pemerintah provinsi dan sebagainya juga ini ada yang berimbas dengan kepariwisataan dan sebagainya, sehingga kita harus berupaya bagaimana agar pertumbuhan ekonomi di kita bisa berkembang dengan baik. Ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, inovatif, adaptif, inklusif dan impresif. Tentu agar ya semua bisa membanggakan kita semua. Kaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, ya itu tidak harus menjadikan isu karena itu menjadi kewajiban. Bahwa kebijakan pembangunan daerah yang tertuang di dalam rancangan awal PJMD di tahun 2025-2029 ini merupakan perwujudan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran terpilih dengan berpedoman pada LPJPD Kabupaten Pangandaran di tahun 2025-2045. Yang menjadi dasar ini ada 7 poin. Nah, poin yang ketiga ini peningkatan efektivitas dan efisiensi pola pembangunan seiring dengan dinamika situasi dan kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan urusannya. Yang keempat yang bisa menjadi dasar adalah visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih dan hal-hal yang prinsip yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan RPJMD adalah hubungan antar dokumen, ya, keselarasan antar dokumen, lalu telarahan keselarasan hubungan antar titik sambung 2021-2026 dengan RPJMD nanti 2025-2029. Nah, sehingga apa dulu yang sudah dilakukan oleh Pak JJ, mulai dari Pak JJ dengan Pak Haji Adang, Pak JJ dengan Pak Haji Ujangudin, ya, yang terakhir Pak JJ dengan Pak Haji Ujangudin, ini ada sambungannya, ya, ada sambungannya dengan RPJMD Pak Ibu Haja Citra dengan Pak Haji Ino. Ini harus diperhatikan. Yang ketiga,
keselarasan terhadap RPJMD. Ya. Lalu keselarasan terhadap RT/RW 2018-2038. Walaupun kita juga ada program, ada kegiatan perubahan RT/RW ya, Pak. Harus selaras juga terhadap Riparda, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, baik Riparda provinsi maupun Riparnas. Tadi RPJP juga harus dengan RPJMN-nya harus nyambung, dengan RPJP provinsinya juga harus nyambung. Lalu keselarasan hubungan, nah ini kadang-kadang dilupakan. KLHS Kabupaten Pangandaran, ya, ini sangat penting, tapi kadang-kadang dilupakan. Jadi ada kajian lingkungan hidup strategis, ya. Soalan itu bisa dari situ, ya. Wajib, kan kadang sok kan wajib, kan sunat ya, dilakukan. Tidak boleh juga dilupakan. Nah, ini keselarasan hubungan dokumen RPJMD dengan kabupaten tetangga. Ya. Ini agar nyambung. Bagaimana kita dengan Tasik, bagaimana kita dengan Ciamis, bagaimana kita dengan Cilacap, ya, dengan Banjar. Ini harus nyambung, harus selaras. Nah, sehingga ini juga akan mempengaruhi nanti misalkan kalau programnya sinergis, ya, ini dua wilayah itu akan mendapatkan value yang cukup baik. Di wilayah Padaherang kalau nggak salah akan jembatan ke wilayah Sidarnya, dan itu kalau dibangun itu efek ekonominya akan luar biasa, dampak ekonomi akan luar biasa. Nah, ini kan kalau disinkronkan dengan wilayah Cilacap, ya, dengan Kabupaten Cilacap, ini kan bisa lebih mudah. Jadi ada beberapa hal yang harus dikerjasamakan. Ya. Maka nanti pintu masuk ke Pangandaran itu tidak hanya Banjar, bisa lewat Tasik Selatan, ya, bisa lewat Ciamis. Kawasan industri, saya juga belum melihat ada rencana jalannya dipatok ya, di Jemberak, ke wilayah Jemberak. Bagaimana orang mau berinvestasi kalau akses jalannya aja belum disiapkan? Bagaimana membuat bentangan jalan pantai? Banyak yang berinvestasi langsung. Nah, harapan saya itu ke wilayah barat, nah nanti ke wilayah timur Pak Sekda, ya. Mulai dari Puncak, Ngajingklap, Palatar Agung, Karapiak, Karangnini, itu saja terkoneksi. Saya kira akan menjadi daya tarik menumbuhkan investasi. Diwajibkan juga adalah bagaimana keterlibatan masyarakat, stakeholder di dalam penyelarasan visi misi serta program pembangunan daerah yang merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan perencanaan partisipatif dalam menentukan arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan daerah. Hal ini mengingat RPJMD yang akan insya Allah tahapannya sedang berjalan, dan nanti Ranwa nanti menjadi rancangan akhir, lalu dalam musrek RPJMD yang tentunya nanti ditetapkan dengan peraturan daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan untuk menghantarkan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, sebagaimana yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Amin ya Allah. Yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 ini terjadi sebuah keselarasan dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.